berjalan dalam konsep pengajaran anugerah Tuhan yang luar biasa. Lalu yang separuhnya, sisanya itu diisi dengan legalitas pengajaran. Sehingga pandangan dalam Alkitab itu menjadi satu pandangan yang kontradiksi bagi kami secara pribadi. Kenapa? Di satu sisi kita menekankan kasih Allah dalam dunia ini kepada semua orang. Di sisi yang lain, kita dengan ego kita memaksa orang lain untuk cepat berubah. Harus sependapat dengan saya. Sehingga pengajaran ini yang perlu kita pahami bersama. Kita masuk saja dalam dasarnya. Ada Injil Lukas pasal 16 ayat 16. Di sana memberikan penjelasan bahwa ternyata hukum Taurat itu sampai kepada Yohanes Pembaptis. Dimulai dari prosesi penerimaan Taurat yang diterima oleh Musa dan ternyata berhenti sampai kepada pemberitaan di mana Yohanes Pembaptis dia berbicara tentang kasih Allah, tapi dalam wujud konsepnya masih terikat dengan Taurat. Makanya Injil Lukas dia memberikan satu konfirmasi, ternyata hukum Taurat ini memang benar, dia dimulai dari Musa. Kalau ada yang sudah pengen coba bisa baca Injil Lukas. Lukas pasal 16 ayat 16. Firman Tuhan berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagani berebut memasuki. Haleluya, puji Tuhan. Dan ini menjadi satu klik bagi kami, bagi saya. Ternyata Injil Matius 11 ayat 13 juga dikatakan demikian. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Tentu di sini ada hal yang menarik. Kita bisa mendapat satu benang merah di mana konsep pengajaran Taurat itu diberlakukan sampai kepada Yohanes Pembaptis tampil, dan konsep kasih karunia itu dimulai dari pelayanan ketika Yesus hadir di dalam dunia ini. Amin. Sehingga Yohanes tetap bertanya, siapa sebetulnya yang akan datang? Siapa yang akan menggenapi nubuatan para nabi itu? Maka Yesus katakan apa? Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Haleluya. Sehingga dia menangkap sesuatu bahwa inilah pesan Allah ke dalam dunia. Ada satu misi di mana kita melihat dalam Injil Yohanes. Mari kita Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayatnya ke-44. Di sana temanya itu adalah air sumber hidup. Kalau sudah dapat semua katakan amin. Amin. Belum. Saya katakan kepada jemaat, jangan terobsesi dengan ada pemahaman kalau buka Alkitab untuk menghormati firman Allah semua harus berdiri. Padahal konsep ketika Esra dia menemukan kitab Taurat, itu jemaat dengan spontanitas mereka berdiri karena sudah sekian lamanya hukum ini telah terkubur ketika Bait Allah dihancurkan. Ketika pemulihan Yerusalem kembali, mereka menemukan kitab Taurat dan umat dan bangsa itu mereka langsung berdiri bersorak. Bukan nanti Torah menghormati Tuhan, masa kata bupati. Sehingga pemahaman-pemahaman ini sering dibawa tuh di gereja. Masa bupati lewat kontoran cuma duduk-duduk, apalagi ini firman Tuhan. Kalau konsepnya seperti itu, maka setiap pembacaan firman Allah, orang semua harus berdiri. Karena memang konsepnya seperti itu. Kalau orang setiap kali baca harus berdiri. Haleluya. Sehingga sebetulnya menghormati firman Tuhan bukan cuma ditandai dengan saya dan saudara harus berdiri, tapi sikap hati kita yang paling penting. Amin. Ada orang yang duduk tapi dia serius. Paling banyak itu saya katakan waktu dalam tradisi orang-orang Yahudi, Yesus sebetulnya paling banyak dia duduk, dia mengajar. Karena memang begitu di sinagog orang Yahudi itu berbeda dengan kita. Makanya konsep mimbar ini nanti dimunculkan ketika Martin Luther buat reformasi. Oh, gereja penting untuk mendapatkan pemahaman pengajaran. Makanya ini saya katakan tidak ada mimbar yang kudus. Sehingga kita di satu sisi
Kalau tidak puasa, haleluya, jangan naik di atas mimbar, haleluya. Kenapa? Nanti pengurapan saya dan saudara berkurang. Tuhan tidak senang. Ada hal-hal yang ini menjadi satu tradisi atau kebiasaan setiap orang menjaga kekudusan. Untuk apa? Supaya dia bisa tampil. Selesai dia khotbah, di luar dia jadi kudus lagi. Kenapa? Karena hanya terpolarisasi. Di saat kita ibadah harus jaga kekudusan. Amin. Padahal tidak ada manusia yang kudus. Semua kita berdosa, Alkitab catat. Amin. Supaya kita mengerti kalau hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita kembali, kita sadar bahwa dalam Injil Yohanes 7 ayat 37, nah, sudah dapat semua ayat sumber hidup. Kita baca secara bersama-sama saja, karena Tuhan bahas secara bersama-sama. Supaya Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 44. Berikutnya ayat sumber hidup. Orang baca bersama 3, 2, 1. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Menarik sekali kalau kita baca dari Yohanes pasal 7, itu bicara tentang pondok Daud. Jadi ada hal yang menarik dalam kebiasaan atau hari-hari raya orang Yahudi. Di sana hari raya pondok Daud ini secara khusus mereka buat pondok, dan ada kurang lebih 7 hari itu ada masa di mana ternyata hari pertama itu akan kedatangan tamu misterius. Jadi dalam tradisi mereka percaya dalam pondok ini akan datang tamu. Siapa tamu itu? Yang pertama, mereka meyakini tamu itu adalah Abraham. Lalu selanjutnya ada Ishak. Lalu selanjutnya ada Yakub dan ada Musa. Jadi pada waktu Yesus hadir di sana, Yesus hadir sebetulnya diam-diam. Kalau pasal 7 di sana murid-murid Yesus sebagian itu menekankan Yesus supaya seharusnya ini adalah waktu yang terbaik untuk apa? Untuk Yesus proklamasi bahwa dia adalah Mesias. Tetapi Yesus tahu bahwa waktunya, misinya bukan hanya mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Mesias yang sedang datang dalam dunia dan menggenapi semua kitab termasuk hukum Taurat yang ada. Kayaknya hukum Taurat kan ada 613. Dan di sana ada hukum positif dan hukum negatif. Hukum positif itu menyangkut semua kebutuhan itu, semua berhubungan langsung dengan Allah. Tapi yang hukum negatif itu mengatur aturan-aturan yang sifatnya sosial. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu Yesus ada di perayaan itu, mereka kaget. Kenapa? Karena memang Yesus datang menjadi tamu yang diam-diam. Ini tradisi dari orang Yahudi. Makanya Alkitab itu tidak hanya ditafsirkan secara alegoris dan tidak hanya ditafsirkan secara harfiah. Jadi ada masa kita bisa menafsirkan itu secara budaya, secara tradisi. Ada masa kita bisa menafsirkan itu alegoris, yang artinya kita bisa menekankan arti yang bukan arti sesungguhnya. Misalnya, penggalah, cungkilah matamu. Maka akan sulit bagi kita untuk menafsirkan ini. Ada satu tokoh bapak gereja yang bernama Origen, itu yang dikenal Origenes. Dia itu melakukan hal yang sangat ekstrim. Makanya dalam konsili itu sudah tidak lagi diberlakukan. Kenapa? Karena dia waktu dia mendengarkan khotbah Tuhan Yesus ini,
cungkillah, buanglah. Dia menarik diri dari kumpulan orang dan dia menjadi seorang pertapa, di mana dia mengasingkan dirinya, dan di sana dia menemukan satu sisi yang bagi sebagian besar orang-orang, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, sebaliknya kita berbaur dengan masyarakat yang ada. Amin. Bukan menyembunyikan diri kita. Supaya apa? Supaya saya tetap menjadi kudus dan saya memisahkan diri dari orang-orang yang najis. Apa beda kita dengan konsep orang Yahudi yang memandang najis bangsa di luar orang Yahudi? Sehingga ada orang Samaria yang dianggap najis. Kenapa? Karena budaya mereka berbeda dengan budaya yang diterima oleh orang Yahudi. Tapi kekristenan kita sampai saat ini ada juga kita temukan, sekalipun bahasanya berbeda dengan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Farisi. Yang lain najis, kalau sekarang tidak ada pengurapan. Dia kurang berdoa. Haleluya. Dia tidak ada power. Sehingga pemahaman-pemahaman ini yang sering dituangkan lewat mimbar. Karena waktu saya dan saudara berkhotbah, tidak ada yang bisa protes, toh? Kecuali orang ada yang tanya jawab. Sehingga ada orang-orang yang merekam secara langsung dan memahami bahwa ini adalah kebenaran. Tetapi sebetulnya itu bukan esensi, itu bukan maksud dari pemberitaan firman Allah. Sehingga ada cerita dari jemaat bahwa kemarin ada khotbah di pemakaman yang ada di kampung dia. Itu sadis karena bukan bahas lagi tentang firman Tuhan, bahas lagi orang-orang yang membantu. Oh, dia habis betul kuburan, mabuk. Sehingga ini kan bukan konsep yang dibahas dalam kekristenan. Ini adalah hal-hal yang sebetulnya yang bermasalah bukan lingkungannya, hatinya yang bermasalah. Persoalan hidup yang belum beres. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah sesuai dengan keinginan kehendak saya, saudara. Tapi kalau itu dituntun oleh Roh Kudus, makanya waktu Yesus bicara, dia berseru kepada mereka. Begini, konsep orang Yahudi pada waktu itu, mereka merayakan, mereka mengingat tentang perjalanan orang Israel, secara khusus yang dipimpin oleh Musa. Mereka menuju ke tanah perjanjian. Ada hal yang ditangkap, ada hal yang dilihat Yesus kepada banyak orang pada masa itu. Mereka menarik tentang perjalanan nenek moyang mereka yang harus sampai kepada tanah perjanjian. Tetapi bukan padang gurun yang dilihat oleh Yesus, tetapi bagaimana gurun gersang itu dalam kerohanian orang-orang yang ada pada masa itu. Bukan persoalan 40 tahun mereka dipimpin di padang gurun yang gersang, tetapi bagaimana kerohanian mereka itu sebetulnya gersang, kering, kerontang, sehingga air menjadi satu kebiasaan, satu tradisi sebagai berkat Allah. Di mana apa? Karena sudah sekian lama, 40 tahun mereka berjalan mengikuti gurun, menyusuri gurun. Persoalan mereka bangga karena mereka melihat banyak sekali mujizat yang terjadi, bagaimana pertolongan Allah yang luar biasa memimpin nenek moyang mereka. Tetapi yang Kristus lihat, bagaimana orang-orang yang ada di Bait Allah pada masa itu justru kekeringan rohani. Berapa banyak kita yang mengalami kekeringan rohani? Sekalipun kita bisa melompat, kita bisa memuji Tuhan, ada sesuatu yang hilang dalam diri saya dan saudara. Dan itu hanya bisa diisi dengan apa, saudara? Yesus bicara. Kalau saudara atau semua orang yang percaya apa yang dinubuatkan oleh kitab suci, bahwa akulah dia, akulah Mesias itu, akulah air kehidupan itu, maka persoalan kehidupan saya dan saudara selesai. Untuk apa? Kita tahu bahwa hidup kita harus diisi dengan apa? Dengan kuasa yang sebetulnya hanya melalui pribadi Kristus itu sendiri. Amin. Amin. Dia bicara tentang bagaimana semua orang harus datang menerima dia. Tetapi Alkitab catat belum waktunya dia dimuliakan. Roh Kudus itu ada yang menafsirkan ini sebagai pesan tentang Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Karena masa itu Yesus belum dimuliakan. Yesus belum sampai kepada misinya ketika dia harus mengalami yang namanya proses penyaliban. Yang menarik lagi di sosial media, siapa yang mau Yesus disalib? Itu menjadi satu perdebatan yang teologi yang luar biasa.
Yang satu mengatakan yang sebetulnya mau Yesus disalib itu adalah iblis. Tetapi Bapa merancang sesuatu di balik peristiwa penyaliban itu. Iblis pikir bahwa proses penyaliban itu akan berakhirnya Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi justru di balik peristiwa itu ada satu yang luar biasa, yakni kemuliaan Allah dinyatakan lewat prosesi penyaliban itu. Kenapa? Karena ada pengorbanan, karena ada bagaimana Bapa melihat pengampunan itu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib secara tradisi orang Yahudi. Amin. Sehingga kita tidak bisa memaksakan pandangan-pandangan yang lain. Kalau kita berbicara tentang konsep yang ditulis oleh Injil Yohanes, dia bicara dalam kondisi di mana tradisi orang-orang Yahudi yang banyak diangkat. Kita temukan yang memang tampaknya berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Karena dia menuliskan tentang peristiwa di mana orang Yahudi masa-masa mereka mengalami yang namanya kejayaan. Ketika mereka ada dan Bait Allah itu menjadi pusat penyembahan mereka satu-satunya pada masa itu. Muncul ada pertanyaan, orang Farisi dari mana? Orang Saduki dari mana? Ahli Taurat itu siapa? Menarik karena hal ini waktu dulu ketika orang Israel dibawa ke pembuangan ke Babel, itu mereka sadar bahwa yang menyebabkan mereka mengalami pembuangan itu karena bangsa ini adalah bangsa yang tegak teguh. Sehingga hampir seluruh bangsa itu menyerahkan diri mereka. Mereka berlutut, mereka mohon ampun kepada Tuhan. Dan menjadi satu kebangunan rohani yang luar biasa, di mana orang-orang Yahudi semua tertarik. Untuk apa? Untuk mempelajari kitab suci. Makanya waktu itu orang-orang Yahudi yang dari pembuangan itu, mereka menemukan kembali jati diri mereka. Semua tafsiran dari kitab Musa itu dianggap sebagai pesan yang paling tinggi nilainya, sastra yang paling tinggi nilainya. Sehingga semua orang berlomba-lomba untuk apa? Tadinya sistem keimamatan itu mulai dari Imam Harun, tetapi ketika ke pembuangan semua itu hampir tidak ditemukan. Di mana anak dari Imam Harun yang muncul kemarin, ada masyab-masyab, ada ahli-ahli Taurat yang mayoritas itu adalah orang-orang Farisi. Tapi dalam kitab Makabe itu dijelaskan, bahkan seorang yang bernama Josephus, dia menulis bahwa di masa ada seorang yang dulu dalam kitab Makabe itu mereka ada orang-orang Israel yang terpusat di Bait Allah. Ada seorang raja dari golongan Herodes itu, dia punya istri yang memerintah semua perbandaran mereka itu diserahkan kepada ahli-ahli Farisi. Jadi di sekitar abad 2 sebelum Masehi, ahli golongan-golongan ini sudah muncul, sudah ada di sana. Tapi orang Saduki agak sulit dilacak. Kenapa? Karena ada yang mengatakan mereka dari kumpulan Imam Sadok. Haleluya. Ada kumpulan yang lain mengatakan bahwa sebetulnya mereka ini adalah satu komunitas yang sama, ahli Taurat, tetapi karena berbeda pandangan, ada yang sebagian masuk dalam kegiatan politik, dan bagian mereka adalah apa? Mereka sekalipun berpolitik, tapi yang paling utama mereka menegakkan yang namanya agama. Sehingga Paulus itu masuk juga dalam kategori seorang ahli Taurat. Dia tahu betul dari masyab yang namanya Farisi. Tapi kalau kita bahas agak panjang lagi, nanti saja. Puji Tuhan, kita kembali tadi dalam pembahasan kita, di mana Kristus dia berbicara kepada banyak orang, dan beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Karena memang pandangan mereka pada waktu itu, mereka akan kedatangan tamu istimewa. Jadi ada beberapa hari mereka melakukan perayaan dalam pondok ini. Mereka yakin bahwa ada nabi-nabi Tuhan yang akan datang. Karena kepercayaan mereka, mereka hidup kekal, mereka hidup abadi. Haleluya. Sehingga satu waktu mereka bisa datang dalam pondok itu, dan mereka mendapat berkat yang khusus. Tetapi berkat yang luar biasa sebetulnya ketika Yesus tampil dan dia berbicara bahwa kalau kita percaya apa yang dikatakan kitab suci tentang Yesus Kristus adalah Mesias, tapi sulit bagi orang Yahudi karena mereka terikat dengan budaya tradisi yang cukup ketat.
Tapi kita tahu di zaman kita ini, maka konsep kita adalah semua karena anugerah Tuhan. Yesus yang memulai pekerjaannya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ketika satu cerita ilustrasi, ada satu rumah sakit yang dimana ada banyak orang yang sakit dari berbagai penjuru, saudara. Ada satu syarat, kalau kita mau sembuh, tutup mata kita, buka mulut kita, makan obat ajaib, dan di sana kita akan mendapatkan yang namanya kesembuhan. Sehingga dari semua orang itu berbondong-bondong, ada yang mungkin timpang, pokoknya buta, semua orang. Syaratnya sederhana, cuma tutup mata, buka mulut, terima obat ajaib, dan mereka mengalami yang namanya kesembuhan. Kita sebetulnya bersyukur untuk apa? Untuk anugerah yang diberikan oleh Allah melalui Kristus Tuhan. Sederhana, kita cukup menerima Dia. Amin. Kadangkala orang yang tidak puas, kenapa? Tidak cukup dengan Yesus. Sehingga orang pingin ada obat-obat yang lain yang manjur di luar sana. Padahal kalau rumah sakit yang menawarkan obat ajaib itu sungguh luar biasa. Apalagi Yesus yang merupakan penawar bagi saya dan saudara. Dalam hidup kita ada satu jiwa kita yang terluka, dan obatnya hanya Kristus Tuhan. Amin. Sehingga Dia menyerukan, marilah kepadaku, di Matius, semua yang berbeban berat, letih lesu, aku memberikan kelegaan kepadamu. Tapi banyak orang tidak mau obat yang seperti itu. Sehingga kita rubah sebetulnya pemahaman kita tentang gereja. Ada yang khotbah, gereja itu seperti bengkel. Saya lebih tertarik, gereja itu sebetulnya seperti rumah sakit. Sama seperti orang-orang gereja timur yang memahami gereja itu sebetulnya sama seperti rumah sakit. Kenapa? Kalau pelayanan dalam rumah sakit itu penuh dengan kasih, saudara. Tapi kalau bengkel, kalau motor yang boleh bercerita, dia pasti akan berteriak tuh. Kalau tuh, makanya konsep bengkel ini yang banyak, yang mengikat sebagian besar orang. Kita ini betul kote. Kita ini gereja itu perlu bengkel, jadi masih setengah bengkok kita. Sehingga ada banyak orang menunda untuk apa? Untuk mengalami pemulihan. Kenapa? Karena persoalan dalam pemikirannya gereja itu adalah bengkel. Belum lagi kunci Inggris, mau dapat bagian, mau dapat toke. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau gereja itu adalah rumah sakit yang mendudukan, memberikan pelayanan yang terbaik, maka saya percaya bahwa kasih Allah dinyatakan lewat apa? Lewat pelayanan, di mana ada orang-orang yang banyak mengalami sakit, bukan gangguan jiwa, tetapi sakit jiwa batin. Saya dan saudara kadang-kadang berteriak. Ketika kita punya masalah, saudara, saya percaya bahwa komunitas ini menjadi rumah sakit. Untuk apa? Untuk membalut banyak jiwa-jiwa yang ada. Amin. Sehingga bukan cuma hamba Tuhan, haleluya. Kita semua, amin. Sehingga ukurannya, takarannya, apa yang dikatakan Kristus itu, kalau kita menerima dia, aliran-aliran air yang hidup itu terus mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Ada yang menafsirkan ini adalah Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Apapun itu tujuannya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Firman-Nya. Yohanes 7. Kalau di Yohanes pasal 4 itu di sana ada kisah perempuan Samaria. Jadi Yohanes ini memang ada beberapa ayat dia bicara tentang air. Jadi kalau saya tangkap tadi, kalau saya ambil tentang air itu memang sumber hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah salah satunya air. Ya. Nah, kalau saya pelajari dulu biologi, itu air itu ada dua macam. Ada air mineral, ya. Ada air yang dia sifatnya netral. Jadi air yang netral ini kayak kalau orang lihat onggoan sana tanpa isi ulang itu dia pakai sistem RO, ya. RO itu, tapi ini RO ini netral bersifat, dia air murni. Ya. Ini artinya Yesus terangkan tentang rohani, dia tangkap secara jasmani. Ya makanya kenapa ada pengajaran-pengajaran yang berbeda. Ya, tadi Pak Gembala sudah terangkan alegoris, kemudian apa lagi? Alegoris, harafiah. Itu adalah pelajaran-pelajaran bagaimana
ada ayat firman Tuhan itu yang orang harus artikan secara rohani. Bukan selamanya itu jasmani. Makanya firman Tuhan pernah bilang begini, hal itu hanya bisa diartikan secara rohani. Manusia jasmani itu tidak bisa. Tapi hal rohani. Kenapa perempuan itu bilang? Supaya dia nyana mau datang ambil timba. Karena dia malu. Bahwa ternyata. Ya. Jadi proses dalam anugerah itu juga ada didikan. Amin. Bukan cuma sampai sebatas orang sampaikan tentang kasih karunia. Ya, tetapi di dalam kasih karunia itu ada didikan yang orang harus sampaikan. Seperti Tuhan Yesus cara menyampaikan. Panggil suaminya. Ya. Akhirnya dia bilang apa? Apa dia bilang? Aku tidak mempunyai suami. Tuhan lagi ikut dia mau. Tepat katamu. Kamu tidak mempunyai suami. Karena kamu sudah memiliki 5 suami. Nah itu, coba orang belajar cara didikan Tuhan. Bukan legalisme, bukan. Tetapi kebenaran harus dinyatakan. Ya. Kalau Pak Pendeta Hermanto salah, tidak mungkin saya mau bilang, Pak Pendeta Hermanto, misalnya begini, dalam anugerah Tuhan itu ada didikan. Misalnya Pak Hermanto melenceng, Pak, tolong begini, atau Pak Sasindua melenceng, tolong begini. Itu orang jangan hilangkan. Ya, nah mungkin kalau Pak Hermanto melenceng, orang bilang, Pak Hermanto, Pak, anugerah Tuhan luar biasa. Tidak mungkin. Haleluya. Itu kita harus tangkap ini di dalam kasih karunia itu ada didikan. Amen. Makanya Paulus selalu menyampaikan tentang nasihat. Ada nasihat, ada kasih mesra di dalam Tuhan. Nah, makanya itu yang kita bahas di Lia. Nah, ada benih ilahi, benih itu harus bertumbuh. Yang orang jaga sampaikan ini kok aspek yuridis semua. Aspek hukum, aspek apa? Kedudukan atau justifikasi. Tetapi ingat, orang harus masuk di satu sanctification. Sanctification itu adalah pemurnian, pengudusan, pertumbuhan. Itulah bagaimana orang dididik di sini, saling menasihati satu dengan yang lain. Bukan legalis, bukan. Sekali lagi bukan hukum Taurat, tetapi di dalam komunitas ini, orang harus bertumbuh secara pertumbuhan. Orang sudah diselamatkan, amin. Tidak ada yang bisa gugat. Tapi pertumbuhan harus. Ya itu maksud. Orang harus melalui pertumbuhan. Seperti biji, sesawi jatuh. Kehidupan itu ada di dalam biji. Makanya ketika dia jatuh di tanah, prosesnya, ya, orang Pak Sasindua tahu tentang botanika karena kuliah di situ, pertanian. Proses itu dia harus hancur dulu tempurung luar, sama dengan kepala. Harus hancur. Apa yang bikin hancur pada dia? Topak, tanah, panas tanah, air. Itu yang membuat dia hancur tempurung luar, sehingga kehidupan yang di dalam biji itu keluar. Itulah yang kita bahas mengenai sanctification atau pemurnian atau pertumbuhan. Kita tidak bisa lupakan itu. Makanya di sana ada nasihat. Ya. Amin. Nah, tapi mencapai itu orang harus mengerti dulu, orang sudah diselamatkan karena anugerah, tidak bisa orang yang menggugat itu. Satu kuasa pun tidak bisa untuk menghilangkan penyelamatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi ingat, di dalam waktu kronos ini, orang akan diproses. Orang masih terlambat datang, minta maaf. Bukan menyinggung Bapak Sasindua, mungkin saya tahu ada ibadah di sana. Misalnya itu. Iya kan, orang yang tidak bisa pungkiri. Ya, sama dengan telepon, mau kita punya kerja. Siapa di telepon? Itulah pertumbuhan. Orang tidak bisa pungkiri. Nah, itu maksud saya untuk supaya manusia batinnya diperbarui dari hari ke hari. Ya, masih sakit hati pada rekan kerja. Ini orang itulah. Nah, di dalam proses anugerah Tuhan membentuk orang. Makanya firman Tuhan bilang supaya orang tahu kamu adalah murid. Tapi terlebih kelakuan hanya bisa mengganggu gugat terlebih keselamatan. Tetapi proses itu hati nurani itu diperbarui dari hari salib harus orang jalani sampai glorification, pemurnian. Apa namanya? Penyelamatan, pemuliaan Tuhan. Itu yang dapat saya bagikan. Mungkin ada ya supaya masih ada waktu pasti. Ini saya mau, tapi mau bilang, ya yang penting kita bilang Pak Istri, yang penting kita kasih firman. Loh, saya langsung di mana ini? Bolak balik, mengerti tentang keselamatan.
Waktu saya katakan semuanya tidak diselamatkan, saya tahu bahwa keselamatan tidak masuk ayat Yohanes 28. Tidak bisa, kita juga ada ayat lain, tidak bisa dipisahkan dengan kasih Kristus, dan itu kekal selama. Banyak lagi ayat. Makanya saya mau supaya ini lebih mantap lagi, yang lebih paten lagi, itu orang mau kasih bahwa itu bukti bahwa keselamatan tidak hilang. Dan juga mana ayat-ayat yang mendukung keselamatan hilang, perbandingan itu penting orang untuk, karena itu pokok penting yang esensi sekali dalam kehidupan orang ketika memberitakan firman. Nah, itu penting, itu saja. Pembahasan tentang keselamatan tidak akan hilang. Sebetulnya ini hanya permainan bahasa. Sebenarnya kalau orang kaji itu tidak pas. Kenapa? Karena konsep keselamatan ini bukan seperti uang. Dia bisa menguap langsung, orang bisa. Tapi kalau orang temukan dalam Alkitab, memang ada cerita-cerita yang pernah saya baca buku keselamatan bisa hilang. Tetapi yang dicatat di sana, kalau orang lihat predestinasi dari Yohanes Calvin, tentunya dalam konsep tulip bagi orang-orang gereja-gereja reform, ada beberapa gereja juga yang memang menekankan itu konsep keselamatan yang tidak bisa hilang. Ya, jadi persoalan itu yang diselamatkan itu siapa? Orang yakin bahwa keselamatan tidak akan hilang. Ya, jadi persoalan baru adalah siapa yang dia selamatkan. Kira-kira begitu. Karena pemahaman satu garis lagi, di mana ada orang yang nantinya akan mengalami yang namanya kebinasaan. Sehingga bagi mereka Allah sudah menetapkan jauh sebelumnya. Makanya ini perlu dikaji. Kalau predestinasi itu bukan nanti keluaran Yohanes Calvin yang menjadi perdebatan dengan Yakob Armenian, sehingga keselamatan tidak akan hilang. Kita cuma diekspor konsep-konsep keselamatan dari abad 16. Jadi Armenian dan Calvinisme ini terus menerus berdebat, bahkan sampai Tuhan datang akan memunculkan banyak ayat. Kalau kita lihat juga Armenian dengan konsep keselamatan anugerah yang bisa ditolak itu, dalam pengertian kalau orang bahas sebetulnya anugerah yang boleh bisa ditolak itu sebetulnya bukan anugerah Tuhan yang secara supranatural, itu tidak bisa sebetulnya ditolak karena memang itu secara kekal dia sifatnya, tidak ada batasan. Tapi kalau sifatnya orang anugerah itu, orang memberitakan anugerah itu ya bisa ditolak kan? Orang punya pilihan apa dia mau terima atau tidak. Saya kira mungkin karena pemahaman atau semua mengagungkan doktrin masing-masing, karena memang tidak bisa dipungkiri gereja-gereja lewat Pentakosta itu sebagian mayoritas itu Armenia karena produknya dari Belanda tuh di sana ada. Sehingga seolah-olah dalam kekristenan ini, seolah-olah dalam tubuh Tuhan ini, kita yang memberitakan Yesus dia setia sampai akhir, dia setia sampai tetes akhir darahnya, tapi justru kita tidak percaya, kita tidak yakin dengan apa yang dikerjakan Yesus, no? Jadi orang kontroversi dengan apa yang orang sampaikan. Dia tetap orang sering dengar tuh, Tuhan tetap setia walaupun orang tidak setia. Tuhan tetap setia. Ya, orang kepala batu dia tetap setia. Endingnya kita khotbahkan keselamatan itu akan hilang. Memang yang jadi persoalannya sampai sekarang orang tidak tahu siapa Kristen yang sejati, siapa yang tidak sejati. Dalam gereja Agustinus katakan biarkan saja lalang dan gandum itu akan bertumbuh bersama sampai hari tiba panennya. Itu urusannya Tuhan. Mungkin itu yang bisa kita tangkap. Oh, ada yang hilang keselamatannya bukan karena persoalan penebusan Kristus yang hilang dalam diri saya dan saudara, karena memang kita tidak bisa mau dapat tahu tuh DPH, oh dia ini dia ke neraka atau dia ini, karena memang setiap kita mengerjakan keselamatan itu kita catat dengan takut dan gentar, bukan persoalan orang baru meraih itu keselamatan, tetapi karena keselamatan itu akan terjadi. Saya mengambil satu kesimpulan dari seorang hamba Tuhan dari gereja Reform
yakni Bapak Pendeta Yakub Susabda, dia katakan kita orang Kristen ini perlu waspada saja. Haleluya. Karena kita tidak tahu. Haleluya. Karena Allah punya rencana penetapannya bagaimana itu misterius. Kerjakan saja apa yang Allah kerjakan dalam diri saya dan saudara. Amin. Dan bagian yang lain ya tidak perlu orang mencari tahu. Nanti akan jadi sama seperti seorang yang pernah saya khotbahkan itu. Ya memang dia seorang pendeta yang luar biasa. Dia sebelum Billy Graham, dia lebih dulu itu pendeta itu. Siapa namanya? Saya agak lupa lagi. Beliau ini yang pertama kali kalau dia mau khotbah, itu Billy Graham nanti kamari-kamari. Karena dia bayangkan waktu dia lihat majalah, dia baca itu majalah, dia lihat waktu Afrika itu mengalami kekeringan, seorang ibu yang memeluk agama anaknya mati, dia menandakan tangan ke langit. Ada gambar yang lain, ada burung bangkai yang tunggu itu anak mau mati, baru burung bangkai mau makan, mau patong. Di situ dia mulai berpikir dan dia mulai bertanya tentang keadilan Allah. Di manakah letak keadilan Allah? Ini cuma persoalan majalah yang dia baca waktu itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Di hari-hari terakhir itu, kalau tidak salah pokoknya itu tahun 80-an, dia bikin khotbah, dia katakan, ini khotbah saya yang terakhir. Apa judul khotbahnya? Selamat tinggal Allah. Bahkan ini sampai akhir hidupnya, dia tidak lagi kembali bertobat kepada Tuhan. Jadi pertanyaan, apa dia ditetapkan untuk binasa? Orang kan cuma bisa tangkap, bisa jadi dia cuma ditetapkan untuk binasa. Karena memang orang punya pemahaman ini, dia memang budaya barat dengan budaya timur itu agak berbeda. Orang hidup di tengah-tengah dua budaya ini. Sehingga seringkali orang berpandangan agak ke timur, agak ke barat. Ada yang timur yang lebih bagus, orang condong ke sana. Karena memang orang ini ada di arus tengah. Jadi semua pola pengajaran dari timur, dari barat. Tapi yang paling menarik dari orang-orang Katolik atau orang-orang gereja timur itu, mereka justru menjadi persoalan bagi mereka, bagaimana anugerah Allah bisa diperdebatkan. Jadi pertanyaan besar bagi mereka, kenapa anugerah Allah bagi seseorang ini terus diperdebatkan? Kalau orang lihat, orang hidup dalam tradisi yang memang sampai sekarang kita tidak bisa mengubah konsep mereka, kan? Tapi bagi mereka jadi pertanyaan besar. Dalam sejarah gereja itu ditulis, mereka itu heran dengan orang-orang barat. Kenapa? Karena anugerah itu masih bisa diperdebatkan sampai kepada bisa hilang dan tidak bisa hilang. Karena ini adalah produk-produk filsafat barat yang memang paling banyak itu coba kaji keselamatan. Sehingga Allah itu sebetulnya sama seperti prinsip percobaan. Dia yang sebetulnya berkuasa menjadi tidak maha kuasa di tangan para teolog-teolog yang coba membedah pola keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Tapi saya percaya bahwa kita sebetulnya punya batasan. Sama seperti ada satu kitab yang mengatakan apa yang untuk Allah, biar itu untuk Allah saja. Apa yang Tuhan buka untuk anak-anak kita, ya orang lakukan itu. Memang ada misteri yang nantinya Alkitab juga catat banyak sekali rahasia yang kalau mau tulis dan memuat ini seluruh dunia ini, nah? Sehingga biarlah dengan pemahaman kita, dengan kasih karunia yang saya dan saudara bisa alami, kita bisa pegang itu. Amin. Orang-orang yang mungkin merasa bahwa keselamatan bisa hilang karena selama ini mungkin ya agak blank dengan konsep pengajaran. Satu sisi menekankan, saya katakan tadi, di satu sisi dia menekankan anugerah, di sisi lain itu ada semi Taurat. Karena kalau orang baca juga Injil Matius pasal 5, di sana hiduplah sama seperti Bapa. Bapa itu sempurna, sehingga orang-orang berlomba-lomba menunjukkan kesempurnaan rohani itu. Kita lupa bahwa keimamatan orang percaya itu diwakili oleh Kristus Tuhan. Amin. Kalau dalam orang Yahudi punya imam besar yang harus menghadap Bapa, menghadap Allah, orang cukup menghadap Yesus. Yesus yang menghadap Bapa. Sehingga kita bisa tahu bahwa keimamatan kita itu tertuang dalam diri Kristus Tuhan. Amin. Sehingga kalau orang mau cari lagi keselamatan tidak dapat hilang, mencari lagi DPI untuk mau khotbahkan, saya kira agak sulit bagi kita untuk menemukan. Kita pasti akan angkat
Yudas. Siapa lagi? Ada Demas yang sudah sekian lama, tapi dia tinggalkan. Siapa lagi? Ada Nikolaus. Nah, ada banyak sekali ayat-ayat. Dan memang bagi saya kliknya adalah orang waspada saja. No? Artinya orang bisa tetap menjaga, orang tahu siapa diri saya dan saudara. Ya, mari. Sedikit. Memang hal-hal ini secara luas bagi umat Tuhan di setiap denominasi gereja, di mana mereka memiliki satu pemahaman tentang bicara tentang keselamatan itu kan, itu semua dasar dari tolak ukur dari ketika dia menerima di satu gereja itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini, coba tolong dijelaskan Pak Gembala, karena di dalam gereja orang, oke lah di sini di mana di Indonesia ada beberapa aliran kan, ada Katolik, ada Pentakosta, ada Karismatik dan ada Protestan. Tentunya ini yang menjadi pertanyaan secara praktis tolong dijawab. Aliran-aliran yang denominasi yang ada yang disebut 4 ini, orang pakai pemahaman orang itu dari konsep mana begitu, kira-kira yang seperti dijelaskan tadi, ada Arminian, ada ini, sampai-sampai itu kan menjadi dasar bicara tentang keselamatan, sampai-sampai di dalam itu kan ada kekeliruan yang terdapat di dalam, karena penafsiran itu berbeda. Jadi dia tolak ukurnya dari mana, dari pengajaran dari sana itu seperti apa, sampai dia membuat keliru itu pemahaman-pemahaman yang ada, sampai-sampai kan orang akan dipersatukan dengan Injil kebenaran yang sejati ini. Semacam Protestan, Katolik itu tolak ukurnya kan semua dari sana. Iya, iya. Dari mana pengajaran orang itu? Iya. Baik, begitu saya jawab. Dasarnya sebetulnya adalah ada tokoh seorang konsep yang memaparkan konsep keselamatan tentang melalui Kristus Yesus, itu adalah Agustinus sebetulnya. Sehingga dari Agustinus ini yang menjadi tokoh bapak gereja juga adalah gereja Katolik. Iya. Dari sebagian besar itu sebetulnya Calvin juga dia menafsirkan apa yang sudah dituangkan oleh Agustinus. Agustinus dulu baru Calvin. Agustinus dulu baru Calvin. Ya. Karena semua dulu mengacu kepada tokoh bapak-bapak gereja. Karena pada waktu bidat-bidat gereja itu mana yang bukan Kristen, mana yang Kristen, itu kan ditetapkan dalam konsili. Jadi sebetulnya ada satu konsep yang dulu lama itu sebelum Agustinus dia tampil, itu ada gereja yang sebetulnya sudah punya konsep yang keliru. Kenapa? Karena konsep keselamatan itu pemahaman tentang Yesus itu setengah Allah, setengah manusia. Dia tidak sepenuhnya Allah. Jadi konsep itu yang memang lama juga dipegang oleh gereja. Sampai tampilnya Agustinus, dia coba memaparkan tentang pola keselamatan, bahwa semua itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tapi selanjutnya itu dikembangkan. Dan dalam gereja Katolik secara khusus Katolik Roma misalnya, itu ada satu tambahan lagi dari Thomas Aquinas. Jadi beliau yang paling banyak yang punya pola-pola, termasuk yang orang kemarin tentang purgatorium, pencucian. Itu sebetulnya adalah tulisan-tulisan dari Thomas Aquinas. Sehingga dalam gereja Timur sebetulnya mereka tetap memegang tradisi dari para rasul. Jadi para rasul ini yang punya tradisi yang tersendiri, karena mereka tersebar, tidak terhubung dengan gereja yang pada waktu itu ada di Konstantinopel, lalu dia tahun 300-an itu. Memang sejarah gereja Timur dan Barat itu memang sudah terpisah sebelum perpecahan skisma besar di tahun 1000 lebih. Pokoknya ada tahun 1024 kalau tidak salah. Baru reformasi Protestan. Semua itu dari induk pemahaman tentang keselamatan itu ya konsep Agustinus. Jadi Calvin, Luther, semua itu terhisap dalam konsep pengajaran keselamatan yang ditekankan oleh Agustinus, bahwa keselamatan itu hanya melalui anugerah, melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Karena Agustinus sebelumnya itu dia adalah seorang yang bukan Kristen. Dia ini punya istri tapi belum nikah. Istilahnya mau nikah di gereja karena memang dia bukan penganut paham kekristenan. Dia masih percaya kepada agama-agama Persia yang penuh dengan ramalan, bintang-bintang. Makanya dia bertobat karena Ambrosius itu seorang tokoh bapak gereja yang mengkhotbahkan Alkitab itu dalam
dengan penekanan alegoris. Jadi waktu khotbah alegoris itu dia tertarik. Alegoris itu dijelaskan Pak. Alegoris itu menekankan bukan makna sebenarnya. Jadi ada Alkitab ya, ada kiasan sebagian besar itu, tapi alegoris yang rohani maksudnya. Ya. Semua tafsiran-tafsiran itu secara rohani. Ada juga harfiah. Iya, tetapi kalau pada masa dalam catatan sejarah gereja itu hanya mencatat bahwa dia cuma tertarik karena khotbah dari Ambrosius, dan saya percaya karena itu anugerah Tuhan, bukan karena khotbah dari Ambrosius. Dari situ karena dia seorang yang punya hubungan gelap dengan perempuan, dan dia punya anak, dan ada satu seruan dalam hatinya tentang pertobatan. Makanya dia mengambil satu keputusan, dia menjadi uskup, dia meninggalkan kehidupannya dan dia tidak menikah. Jadi dia sudah punya anak. Jadi dari pengalaman hidupnya itu yang hancur, yang rusak. Makanya ada yang ibunya yang bernama Monica itu yang menangis karena anaknya ini bukan Kristen. Dia ini adalah seorang yang Kristen. Dia dihiburlah oleh seorang uskup. Bagaimana mungkin anak yang telah ditangisi dengan banyaknya air mata, lalu Allah tidak mendengarkan. Dia merindukan anaknya menjadi seorang yang artinya seorang Kristen. Tetapi ketika sampai mamanya meninggal, justru dia baru mengalami pemulihan itu. Iya. Sehingga konsep pemahaman kita dari gereja barat, dari Katolik, Roma secara khusus, dari Protestan, baru dia pecah lagi jadi gereja-gereja baptis, ada banyak kali. Tapi paling besar itu pengaruhnya nanti abad 16. Konsep keselamatan ini nanti dia diperdebatkan itu nanti muncul abad ke-16 ketika Yakobus Arminian ini dia melihat, wah bukan seperti itu. Maka dia ini sebetulnya adalah orang Calvinis, tapi dia ketika dia belajar, dia menemukan ada hal yang mungkin di luar pemikirannya, dia tuang, dan maka terjadilah konsep perdebatan tentang keselamatan. Kalau sebelum-sebelumnya itu cuma mengaitkan tentang ada yang namanya ekstra nula, itu di dalam gereja itu, di luar gereja tidak ada keselamatan, karena gereja yang dimaksudkan dulu masih gereja Katolik, bukan sekarang. Sekarang di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu yang orang tangkap. Tapi dulu di luar gereja tidak ada keselamatan, karena memang sifatnya gereja Katolik. Karena banyak sekali bidang yang ada di Timur Tengah itu, ada banyak sekali agama-agama pagan yang memang daya tarik luar biasa, dan orang punya pengaruh pengajaran. Paling banyak orang kan percaya dengan takdir itu. Jadi ada agama Mesopotamia, agama dari Babel yang diadopsi. Memang dia juga sudah sekian lama. Jadi bercampur ada sinkretisme kan. Jadi pencampuran. Jadi ada orang Kristen yang sinkretisme. Separuh dia mengikuti Yesus, separuh lagi pengajarannya itu dia percaya dengan takdir, bahwa hidup ini diatur ini, percaya tentang ramalan bulan, bintang, ada kehidupan ini diatur oleh nasib. Sehingga pemahaman yang seperti ini yang banyak sebetulnya bermunculan ketika orang bilang orang filsafat yang tidak percaya tentang ramalan bintang-bintang. Sekarang orang mulai berpikir tentang dunia ini, orang mulai bahas tentang dunia ini kan. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak yang orang tahu. Jadi saya kira demikian. Ya. Ada. Jadi tentang itu karena memang secara sederhana yang membuat banyak umat Allah, banyak jemaat Tuhan itu sangat bingung, sangat kontradiksi. Memang kalau kita melihat secara bahasa dari Pak harfiah itu kan, orang membaca kitab suci memang kalau dari Kejadian sampai kepada Perjanjian Baru, kita membaca itu kalau cuma hanya secara harfiah, pengertian secara kalimat saja, mungkin kita melihat Alkitab ini ada pertentangan di dalam. Karena kalau orang tidak pakai secara istilahnya alegori, kita melihat latar belakang penulisan atau konteks kepada siapa surat ini ditujukan, kita pasti akan menemukan yang sesungguhnya. Sepertinya banyak hal yang kita ambil contoh, kita bisa melihat terjemahan dalam versi King James Version, bahasa asli dari bahasa Yunani ke bahasa Ibrani, itu kita bisa akan mendapati konteks aslinya itu yang bisa menjelaskan secara terperinci di dalam arti kalimat. Seperti halnya juga contoh kan bicara tentang dalam catatan Filipi yang bicara tentang kerjakan keselamatan, yang sebenarnya kan kalau orang lihat itu kerjakan keselamatan itu bukan mengerjakan keselamatan, bukan. Orang mengerjakan keselamatan untuk mencari keselamatan itu.
dalam versi King James itu kan bukan word for out, tapi word for, bukan word for, bukan bekerja untuk mencari keselamatan, tapi keselamatan sudah disediakan oleh Allah. Bagaimana selayaknya kita orang-orang yang sudah selamat, orang-orang yang sudah benar dan dikuduskan, kita kerjakan keluar agar supaya orang yang belum percaya Yesus tentunya bisa diselamatkan. Amin. Seperti itu. Nah, itu yang mungkin membuat banyak jemaat Tuhan membingungkan itu karena kalau kita lihat konteks dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru itu, semuanya tidak lebih tidak kurang itu semua berbicara tentang pribadi Yesus. Walaupun catatan mungkin secara harafiah terang lihat Yesus nanti ada secara kalimat mungkin ada dalam perjanjian baru. Tetapi mungkin kita semua tahu bersama, mungkin Pak Gembala semua kita di sini ada yang mengerti, karena Yesus di dalam perjanjian baru itu kan adalah Yesus yang disingkapkan atau yang disingkapkan. Kalau dalam perjanjian lama mungkin kan kita lihat Yesus sudah ada, tapi dia dibungkus dengan cerita, dengan Bayangan. toko-toko, bayangan. Sebenarnya kita berkatakan perjanjian lama itu adalah bayangan sampai penggenapan. Penggenapannya tentunya di mana ada dalam perjanjian baru, seperti yang saya kutip di sini. Saya mencoba melihat firman di dalam catatan Lukas pasal 24 ayat 44 berkata begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, dia berkata kepada murid-muridnya, yakni bahwa harus digenapi, tentunya digenapi di mana? Dalam perjanjian baru. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang pribadi tentunya, tentang pribadi Yesus sudah tertulis tentang pribadi Yesus dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Yesus sudah ada, dia cuma sebagai bayangan, dibungkus sebagai toko, sebagai cerita. Mungkin kira-kira begitu kan. Jadi kalau orang mungkin memaknai ini bahwa Yesus itu sudah ada di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, kita bisa melihat, tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya segala sesuatu yang tercatat dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak lain dan tidak bukan hanya berbicara tentang pribadi Yesus, apa yang sudah Yesus kerjakan. Amin. Hanya saja kita belum bisa memahami karena kita melihat konteks secara harafiah. Sampai-sampai kita bilang di satu sisi ada ayat firman bilang Tuhan mengutuk, di satu sisi ada Tuhan bilang aku pun tidak akan menghukum kamu lagi. Nah, karena kita tidak melihat konteks. Karena kalau kita melihat dari keseluruhan Alkitab kita, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 32 di sini, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Kalau kita mengambil dari garis besar di sini dikatakan jangan menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi, orang Yunani maupun jemaat Allah. Tentunya kita mengambil kesimpulan dalam keseluruhan Alkitab kita ini, Allah itu dia berperkara ada tiga kelompok besar dia berperkara dalam Alkitab. Yang pertama orang Yahudi, kedua orang non Yahudi, mungkin bangsa kafir, dan yang ketiga umat Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita melihat membaca Alkitab tidak melihat konteks latar belakang penulisannya, tulisan ini untuk siapa? Kita tidak bisa mengambil kesimpulan di situ. Makanya orang banyak bingung baca Alkitab. Banyak dari kita orang Kristen hanya mencomot ayat-ayat Alkitab tanpa mengetahui latar belakang penulisan. Dan surat ini ditujukan kepada siapa? Karena surat ini ditujukan, kalau kita lihat dari Kejadian 1 sampai Kejadian 11 itu berbicara Allah berperkara kepada orang yang bukan bangsa, bukan jemaat Allah, tapi kepada bangsa kafir. Karena kenapa dikatakan? Karena di dalam catatan nanti Kejadian 12 baru Abraham muncul di situ. Baru orang percaya, baru ditujukan kepada orang percaya. Kalau dari Kejadian 1 sampai Kejadian 11 itu kan bicara Allah berperkara kepada bangsa kafir. Nah, jadi surat-surat yang tercatat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah berperkara kepada tiga kelompok besar, yaitu bangsa Yahudi, non Yahudi, dan jemaat Tuhan. Nah, kalau kamu membaca Alkitab, kalau tidak melihat latar belakang teks aslinya, hanya melihat secara harfiah, secara kalimat, tentunya Tuhan tidak bisa menyimpulkan itu secara benar apa maksud dari firman Tuhan ini. Itu yang membuat mungkin umat Tuhan bingung saat ini. Salah satunya konsep keselamatan. Itu yang membuat orang bingung mungkin kan? Ya, kira-kira begitu. Karena Rasul Paulus juga bicara keras dalam 2 Timotius 2 ayat 14 dan 15, dia bilang begini. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata
Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang-orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya kau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja. Sebagai seorang pekerja, tentunya pekerja ini siapa? Orang-orang yang menyampaikan firman, yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi kebenaran itu hanya satu, hanya Yesus sebenarnya. Yes. Tidak usah lagi banyak penafsiran, fokus saja kepada Yesus. Kalau kita tahu bahwa keseluruhan Alkitab ini bicara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu bicara tentang Yesus dengan apa yang sudah dia kerjakan, tentunya kesimpulan kebenaran hanya satu, hanya Yesus. Yang membuat banyak penafsiran ini tentunya saya juga percaya Alkitab berkata dalam catatan Efesus, kita adalah buatan tangan Allah, tapi dunia telah dikuasai oleh si jahat. Kita percaya setelah manusia hadir di muka bumi ini kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia siapapun itu, walaupun bapak-bapak gereja, bisa saja dia bisa saja penafsiran bisa saja keliru loh. Tapi kita percaya ketika kita berdiri dalam konsep Injil, kalau bukan pewahyuan, tidak bisa Tuhan bisa akan mengerti. Amin. Jadi kita semua berdiri kepada pewahyuan yang memang benar-benar Tuhan mau singkapkan kepada siapa. Jadi ya kita bersyukur dalam komunitas ini luar biasa Tuhan bukakan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Yaitu kita hanya berfokus kepada Kristus. Itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, salam. Luar biasa. Jadi closing statement. Ya, ini pertanyaan tantangan kepada pengembala karena bicara sejarah. Orang pegang mana sekarang? Kalau menurut saya pegang semua, yang ambil yang sesuai Injil. Ya, sesuai dengan Injil. Silakan closing. Ya. Ikuti ya semua mencakup tentang Injil kasih karunia Tuhan. Artinya sekarang pandangan kita adalah murni saja bahwa keselamatan dimulai oleh Yesus, yang akan diselesaikan oleh Yesus dalam diri saya dan saudara. Haleluya. Dan apalagi kita memegang pandangan itu, karena kita tidak hidup di zaman bapak-bapak gereja, tidak hidup di zaman teolog abad-abad 16, tapi kita hidup di zaman sekarang. Kita harus tahu bahwa kasih karunia yang dikerjakan Kristus itu selesai sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.